Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di mata kuliah bisnis internasional, yaitu pertemuan kali ini pertemuan terakhir teman-teman sebelum kita memasuki ujian akhir semester. Ini pertemuan ke-15 ya. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas terkait manajemen operasi dalam bisnis internasional. Harapannya setelah teman-teman yaitu mempelajari topik pada pembahasan kali ini, yakni nanti teman-teman mampu menguraikan manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal, kemudian tentang bagaimana produktivitas dalam bisnis internasional dan juga komponen rantai pasokan. Tentunya juga mahasiswa mampu menguraikan informasi terkait jaringan manajemen rantai pasokan. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas. Sebelum membahas lebih lanjut, pasti kita harus paham dulu kan teman-teman apa yang dimaksud dengan manajemen operasi internasional. Apakah sama dengan manajemen operasi di dalam bisnis domestik? Sebenarnya sama, pada dasarnya konsepnya sama, hanya yang berbeda lingkupnya ya teman-teman. Tentu kalau sebelumnya sudah kita bahas juga terkait marketing dalam ranah internasional, ini manajemen operasional skala internasional juga cakupannya pasti lintas negara gitu. Jadi terkait serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jenis input ke akhir dari data Indonesia, pastinya sebagai proses dari produktivitas suatu perusahaan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, jadi melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional, di mana kompleksitas dalam manajemen operasi internasional meliputi sumber dayanya, lokasinya, dan juga logistik. Yang mungkin kemarin sudah kita bahas juga. Ada kaitannya terkait dengan saluran distribusi. Nah, itu masuk juga dalam bagaimana agar dari produsen sampai kepada end user atau konsumen itu dengan baik. Dan juga menghindari ya ataupun meminimalisir hambatan-hambatan yang ada karena ranahnya kan lintas negara ya, tentunya banyak sekali kebijakan yang berbeda gitu dibandingkan dengan kegiatan bisnis domestik gitu. Nah, di sini kemudian manajemen rantai pasok dan integrasi vertikalnya. Nah, manajemen rantai pasok itu selalu berkaitan dalam manajemen operasi ya, supply chain management yaitu kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produk-produk. Jadi tentu ya bagaimana dari para saluran distribusi gitu ya. Misalkan dari produsen sebelum mereka melakukan kegiatan produksi kan pasti harus menggunakan bahan baku ya ataupun sumber SDA-nya, sumber dayanya. Nah, itu dari supplier itu bagaimana bahan bakunya, apakah diambil dari negara sendiri ataukah nanti dicari dari negara tujuan, itu kan harus direncanakan ketika memasuki pada manajemen operasi internasional. Nah, di sini integrasi vertikal adalah sejauh mana sebuah perusahaan menjadikan sumber dayanya sendiri atau mendapatkan mereka dari sumber lain. Nah, itu apakah dihasilkan sendiri ataukah kerjasama nih dengan supplier gitu kan. Jadi harus dikomunikasikan dan juga harus direncanakan. Kemudian terkait dengan faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli tadi ya, kembali lagi apakah perusahaan kita nih kalau yang bergerak misalkan ini ya teman-teman di perusahaan fashion gitu ya, pasti kan mereka sebelum sampai kepada pengecer kan ada yang namanya pabrik ya, sebuah perusahaan kan sebagai produsen atau pembuat produksi ya kan, dari garment ya, perusahaan garment atau pabrik garment ya kan, sebelum jadi baju apakah mereka akan membuat kainnya sendiri. Nah, ibaratnya bahan bakunya kan kain ya teman-teman, kita ambil contoh lah kan di Indonesia juga banyak nih pabrik-pabrik sebenarnya itu yang dijual adalah brand luar negeri tapi pabriknya ada di Indonesia. Nah, dan kadang-kadang kita sendiri pun juga nggak tahu gitu ya, ternyata ada pabriknya di Indonesia gitu. Nah, tadi kita ambil contoh tadi garment ya, sebelum sampai jadi sampai pakaian pasti kan butuh yang namanya kain nih, bahan bakunya utama ya kain. Bahan baku utama ini kain ataukah benang
itu apakah mau dibuat sendiri dari pabrik gitu. Tentu kalau misalkan bahan itu juga dibuat sendiri juga butuh nih proses produksi sendiri gitu kan. Jadi ada ibaratnya satu perusahaan tapi punya dua proses produksi. Yang satu untuk memproduksi kain, yang satu untuk memproduksi bajunya. Nah kan, jadi ada dua proses produksi. Nah itu kalau misalkan bahannya dari diri sendiri, dari perusahaan. Terus kalau misalkan itu artinya membuat ya. Terus kalau maknanya membeli berarti gimana? Rekanan, kerjasama dengan perusahaan lain yang memang mereka fokus pada bahan baku tadi. Ya. Untuk kainnya jadi dari supplier gitu, kerjasama, sudah saling mengetahui, ada MOU-nya dan juga kainnya bagaimana kualitasnya itu sudah ditentukan. Saya inginnya kualitas yang grade A, ya kan, kainnya yang seperti ini. Kemudian untuk bahan apapun jangan sampai kualitasnya menurun. Nah itu sudah ada kesepakatan gitu. Itu artinya membeli, berarti rekanan gitu kan dengan produsen dari kain tadi. Karena kalau sekarang kita lihat ya banyak pabrik-pabrik garment atau produsen dari baju, pakaian itu memang mereka nggak bisa gitu kalau misalkan bahan baku itu dari diri sendiri. Ibaratnya budgetnya pun juga nanti kurang efisien. Mendingan lebih baik itu dengan membeli gitu bahan baku dari perusahaan lain atau supplier. Nah sekarang apa sih yang mempengaruhi keputusan untuk membuat atau membeli itu? Pertama ukurannya, kedua jangkauan operasinya, ketiga penguasaan teknologinya, keempat lingkungan produk, kelima biayanya, kontrol, resiko, investasi dan fleksibilitas. Jadi harus memang ini ya teman-teman, harus diperhatikan gitu ya, ibaratnya sebelum kita memilih bahan bakunya, sebelum kita menetapkan apakah mau kita buat sendiri ataukah kita mencari supplier ataupun produsen lainnya. Nah, yang mempengaruhi pemilihan lokasi yang pertama terkait dengan isu negara, termasuk ketersediaan sumber dayanya, biaya infrastruktur dan pengaruh negara asal. Ini karena cakupannya skala internasional ya, jadi sudah lintas negara itu sudah menjadi isu tersendiri dan juga kadang-kadang menjadi pertimbangan yang sangat besar gitu ya. Jadi apakah tersedia di negara tersebut gitu ya, misalkan di negara tujuan atau di negara asalnya gitu. Ibaratnya kita mau, contohnya nih, kita mau buka warung Jepang, masakan Jepang ya. Kalau teman-teman mungkin kadang-kadang bertanya, khasnya Jepang itu ada itu ya, salah satu yang menjadi cita rasa atau menjadi keunikannya ada wasabi itu teman-teman. Walaupun orang Indonesia mungkin kurang suka ya makanan olahan-olahan ikannya ya, makan salmon dengan wasabi kadang-kadang nggak cocok gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu sudah menjadi hal yang lumrah. Banyak kayak kita nih makan tahu pakai teri, atau kita makan lauk dengan sambal kemudian ada lalapannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di Indonesia itu ada nih bahan ataupun bahan baku untuk membuat wasabi itu ada enggak? Ya kan, daunnya itu ada enggak gitu membuatnya? Itu kan berarti ketersediaan sumber dayanya. Nah itu dipertanyakan. Nah apakah nanti akan harus impor nih dari Jepang langsung gitu kan agar mendapatkan rasa yang sesuai? Nah itu kan juga harus diperkirakan. Biayanya bagaimana, infrastrukturnya dan pengaruh negara asalnya bagaimana. Kemudian yang kedua isu terkait produknya. Nah termasuk yaitu rasio bobot nilai, ya kan, teknologinya, kemudian umpan balik dari pelanggan itu kan juga harus nanti sebelum kita melakukan ekspansi ya, ekspansi ke suatu negara tujuan, ya pasti harus tahu dulu apakah produk kita sudah dikenal di negara tersebut, kira-kira nih dengan budaya yang ada, culture yang ada di negara tersebut, mereka mau nggak menerima produk kita. Nah itu ibaratnya misalkan nih kita sebagai produsen hijab, pangsa sasarannya di Australia gitu ya. Nah yang mungkin bukan mayoritas muslimnya itu sulit gitu kan nanti mendapatkan pangsa pasar. Beda ketika kita menjangkau ke Malaysia ya, ataukah mungkin mana Turki gitu ya. Nah dan lain sebagainya. Kebijakan pemerintahnya bagaimana?
meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengalaman perekonomian, dan juga keberadaan zona perdagangan luar negeri. Ini juga harus diperhatikan. Sekarang kondisi politik negara tujuan bagaimana, negara kita juga bagaimana, nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian isu keorganisasian, di mana cakupannya meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, kebijakan manajemen persediaan. Oke, selanjutnya sejarah manajemen rantai pasok. Mungkin teman-teman juga sudah paham kenapa perlu yang namanya supply chain management, ya kan? Dalam skala internasional pastinya hampir mirip gitu, dalam skala domestik ya, yang pastinya ini merupakan keharusan dalam suatu perusahaan karena ada peralihan, perpindahan dari satu produsen ke produsen yang lain, ataukah antar lintas saluran distribusi dari produsen setelah menghasilkan produk maka disampaikan kepada grosir, ya kan, kemudian disampaikan kepada ngecer dan sampai pada end user itulah. Kemudian beberapa tadi maksud atau definisi manajemen rantai pasok ya, supply chain management oleh para ahli, yaitu adalah kegiatan mengatur proses dan langkah-langkah yang digunakan sebuah perusahaan untuk memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Jadi memang terkait dengan manajemen operasi ini lebih ditekankan bagaimana agar proses produksi itu bisa terjamin dengan baik. Nah itu ya, jadi meliputi sumber dayanya gitu. Itu kalau misalkan teman-teman sebagai manajer dalam operasional, manajemen operasional kan pasti harus diruntut tuh, ya kan, dari awal pembuatan sampai dengan akhir ke tangan konsumen, baru nanti diserahkan kepada bagian manajer pemasaran gitu kan, bagaimana produknya. Jadi bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan kemauan end user gitu kan, yang sesuai dengan end user, dan itu bisa dipastikan dari awal sampai dengan akhir. Jadi suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi biasanya kepada para pelanggannya. Kuncinya apa? Yang efektif yaitu menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah tadi ya. Kalau misalkan membeli pastinya butuhkan yang namanya mitra, supplier. Nah itu juga harus diperhatikan bagaimana agar bisa mendapatkan supplier yang sesuai dan juga efisien. Tentu kalau misalkan kita bisa memanfaatkan bahan baku yang baik, juga nanti berdampak gitu kan dari harga dan juga kualitas produk yang kita hasilkan. Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan dalam rantai pasokan apa? Ya, 3 aspek diantaranya. Yang pertama manajemen rantai pasok tadi, supply chain management ya. Satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, kemudian distributor, retail, dan juga customer. Nah, kemudian manajemen rantai pasokan mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Nah, tentu ya, namanya kita memproduksi suatu produk atau jasa kan pasti kita bisa menetapkan harganya ya, HPP-nya itu kan dari cakupan biaya-biaya dan juga harga bahan bakunya gitu kan. Nggak mungkin kita bisa menetapkan asal gitu. Kita mau jual ayam goreng, pasti kan harus tahu nih berapa harga ayam mentahnya, berapa harga tepungnya, ya kan. Kemudian bahan-bahan tambahannya, misalkan ditambah sambal kah, ditambah saus kah, gitu kan. Terus nanti variannya apa saja, itu kan terkait dengan proses produksi, dan itulah yang nanti bisa menjadi acuan untuk menentukan harga pokok penjualannya atau HPP-nya. Berasal dari pengendalian biaya-biaya yang ada pada produk tersebut. Kemudian yang ketiga, manajemen rantai pasok ini mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan tersebut pada pelanggan. Itu kalau di sini teman-teman coba lihat gambarnya, ada financial flow ya, dari supplier ya, kemudian manufacturer. Artinya manufacturer ya perusahaan tersebut ya dalam proses produksi ya, dia kerjasama dengan mitra dari supplier untuk mensupport bahan bakunya, kemudian ketika sudah jadi barang jadi maka disampaikanlah kepada distributor. Kemudian distributor apakah
masuk pada ranah internal perusahaan, bukan, dia adalah mitra gitu ya. Jadi sebagai distributor kan ibaratnya dia beli kepada perusahaan, harganya pasti rendah, kemudian menjadi distributor yang disampaikan kepada retail, ke pengecer, barulah sampai kepada end user. Jadi di sini sudah jelas sekali bagaimana proses produk yang dihasilkan itu memiliki beberapa mitra yang memberikan dampak dari proses produksi dan sampai pada harga penjualannya. Oke, kemudian kinerja manajemen rantai pasokan ya teman-teman, yaitu adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif, di mana hasil akhirnya adalah angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Jadi tujuannya dari pengukuran kinerja adalah untuk menciptakan proses penyampaian secara fisik ya, barang yang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Kemudian melakukan streamlining information flow, yaitu aliran informasi di antara tiap-tiap channel tadi, dan juga cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasokan. Lantas bagaimana strategi manajemen rantai pasok ya teman-teman? Beberapa strategi. Yang pertama, banyaknya pemasok. Kenapa perlu banyak pemasok di sini teman-teman? Karena pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Jadi semakin banyak pemasok yang masuk, biasanya kan ada tender ya. Perusahaan kami sedang membutuhkan supplier untuk bahan baku A gitu ya. Nah, bagi siapa yang bisa menawarkan dan sesuai dengan kualitas yang kami inginkan dan sesuai dengan harga, maka bisa kami pilih gitu kan. Jadi banyak pemasok, nanti bisa dipilih gitu. Nah, dari situlah kemudian bisa menentukan mana yang bisa menjadi supplier di perusahaan kita, apakah memang dia sesuai, dan nanti akan selalu dievaluasi teman-teman tentunya ya, bukan hanya sekadar wah pemain yang dipilih kan hanya satu gitu misalkan, kemudian apakah dia ternyata dia melakukan supplier tersebut melakukan kecurangan ya, yang harganya padahal biasanya kalau misalkan sudah rekanan kan pasti terjalin hubungan yang loyal ya, yang sesuai yang diharapkan gitu kan, pasti gitu. Tapi ternyata dia melakukan kecurangan dari supplier, ternyata kualitasnya sudah menurun, tidak sesuai yang diinginkan di awal, harganya sama. Nah, itu perlu adanya evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi ini bisa kita menetapkan apakah supplier itu akan dilanjutkan untuk perusahaan kita ataukah diganti dengan supplier yang lain, itu atas wewenang perusahaan gitu. Jadi banyak pemasok itu juga bagus gitu, artinya kita bisa mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan keinginan. Nah, sedangkan kalau strateginya sedikit pemasok, yang mengenai bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, pembeli lebih ingin menjadi hubungan jangka panjang dan pemasok setia, nah maka penggunaan pemasok yang sedikit dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok memiliki skala ekonomi dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi ya perlu teman-teman juga pertimbangkan juga dalam proses produksi itu banyak dan sedikitnya pemasok tentunya tergantung pada kebutuhan gitu kan. Nah, kemudian integrasi vertikal yaitu mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau membeli perusahaan pemasok atau distributor. Tadi integrasi vertikal ada dua ya, entah itu bahan bakunya mau membuat sendiri ya kan, ataukah membeli. Nah, jadi ada juga jaringan keiretsu ya, yaitu menggambarkan peran menjadi bagian dari sebuah perusahaan anggota keiretsu dipastikan memiliki hubungan jangka panjang, dan karenanya diharapkan dapat berperan sebagai mitra yang memberikan keahlian teknis dan kestabilan mutu produksi. Kemudian ada juga perusahaan virtual ya, yang mengandalkan beragam hubungan pemasok untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan, atau dikenal dengan korporasi berenda atau perusahaan. Jadi ini diantara strateginya yang dipilih ya oleh suatu perusahaan untuk menentukan nih bagaimana agar proses produksi itu bisa berjalan dengan baik. Nah,
Selanjutnya ada komponen supply chain management, ada 5 ya teman-teman. Kalau di sini kita lihat gambarnya ada production, inventory, location, transportation, kemudian information. Nah, jadi yang pertama production, tentang apa, bagaimana, dan juga kapan itu diproduksi. Yang kedua inventory, berapa banyak gitu kan, berapa banyak yang harus kita buat, kemudian berapa banyak yang harus disetorkan kepada tokonya atau kepada pengecernya. Lokasi, nah, di manakah tempat yang sesuai gitu kan. Kemudian yang keempat transportnya, bagaimana dan kapan gitu kan harus memindahkan ataupun proses untuk aktivitas produksi itu disampaikan kepada end user. Sedangkan yang kelima ada information. Nah, informasi itu pasti penting ya kan, tentang bagaimana untuk bisa menyelesaikan dalam proses produksi itu dengan baik. Nah, tadi yang sudah kita lihat gambarnya ada production, inventory, ya kan, location, transportation, dan juga information. Production ini bagaimana agar sesuai dengan keinginan pasar, kemudian inventory-nya, persediaannya tadi ya, lokasinya pasti yang harus sesuai, transportasinya juga harus ditentukan. Kadang-kadang yang sangat mempengaruhi efisiensi dan juga kadang-kadang kerugian gitu ya dalam proses produksi kan karena transportnya, ya kan teman-teman. Contoh kecil aja, kalau teman-teman nih beli GoFood lah gitu kan, pasti kan pengennya ongkirnya yang sedikit gitu kan, harganya murah, ternyata itu hanya permainan gitu kan, harga murah, misalkan hanya dapat 0 rupiah, ternyata ongkirnya besar, ya sama aja kan rugi, ternyata melebihi dari harga makanannya. Itu kan kadang-kadang menjadi pertimbangan, terus nggak jadi di cancel gitu kan. Nah, terus contoh juga antara saya beli di online ya, mungkin yang warna orange itu ya, entah di warna orange itu, ataukah saya harus beli langsung ke tokonya, mana ya kan. Kadang-kadang kan kenapa sekarang banyak mayoritas gitu ya konsumen itu pengennya beli online, sudah gratis ongkir, harganya murah, sudah langsung sampai ke rumah gitu kan. Nah, berbeda ketika beli ke toko langsung, harganya mungkin bisa dibilang standar, tapi kan harus ada waktu dan juga ada ongkos yang harus kita keluarkan untuk membeli ke sana. Jadi ada beberapa pertimbangan dari segi konsumen saja bisa menyampaikan seperti itu, apalagi dari seorang produsen gitu. Efisiensi terhadap biaya transportasi dan akomodasi itu juga harus diperhatikan. Kemudian teman-teman, jaringan supply chain management ini ada 5 pasti, yaitu ada suppliernya ya, supplier yang sebagai bahan baku utama ya. Kemudian dari supplier kepada manufaktur tadi ya, sudah ada fotonya tadi ya, gambarnya ya teman-teman. Dari supplier ke manufaktur itu ya pabriknya, proses produksinya sampai dengan finishing ya. Kemudian dari manufaktur kemudian ke distributornya ya, berarti sudah sampaikan dibawa dari distributor, pasti barang yang sudah jadi ya, tapi dengan jumlah yang banyak dan dia nggak mungkin langsung menyampaikan kepada konsumen, maka dia perlu yang namanya retail atau pengecer. Nah, dari pengecer barulah sampai kepada konsumen ataupun end user sebagai konsumen tetap ya, ataupun pelanggan pada produk tersebut. Lantas bagaimana cara mengelola produktivitas dalam bisnis internasional? Nah, cakupannya sekarang berbicara kita tentang skala internasional, itu kan beberapa hal yang harus kita perhatikan yang kadang tidak perlu gitu ya menjadi highlight dalam pengelolaan bisnis domestik gitu. Nah, menurut Dewan Produktivitas Nasional, bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai output lah dengan inputnya. Apakah outputnya kita sudah sesuai sebanding dengan harga inputnya, itu pertama, paling gampang ya. Jadi harus ada dua dimensi ya, aktivitas yang mengarah pada pencapaian target dengan kualitas
dan kuantitas dan waktu, kemudian efisiensi terkait input dengan realisasi penggunaannya dan bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Jadi jelas di sini bahwasanya sejumlah persoalan yang terkait dengan kegiatan manajemen dan teknis operasional itu menjadi cakupan dalam manajemen operasi. Jadi pasti ya, apakah bahasa gampangnya lah teman-teman, kalau manajemen operasi itu terkait hubungan antara input dan juga output. Apakah outputnya sudah sesuai dengan inputnya? Input yang kita keluarkan harus semuanya ya, pasti kalau untuk menghasilkan satu produk yang harus dihitung apa? Kita menentukan HPP itu kan berarti tidak hanya sekedar dari bahan baku, SDM juga. Nah, waktunya kalau misalkan itu dikerjakan sendiri mungkin bisa lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita harus membayar orang gitu untuk melakukannya, itu kan harus kita masukkan nih dalam rangkaian harga input biayanya. Nah, biaya termasuk biaya akomodasi, biaya SDM. Nah, selanjutnya mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Nah, total quality management. Nah, itu teman-teman juga sudah didapatkan juga ya di manajemen operasi. Nah, ada konsumen, supplier, dan juga karyawan, yang mana cakupan aktivitas dasarnya apa? Merencanakan kualitas, mengorganisasikan kualitas, mengarahkan kualitas, dan juga mengendalikan kualitas. Jadi ada analisis alat bantu dalam analisis, juga analisis value added, kemudian ada statistical process control, SPC ya, kemudian ada studi kualitas, dan juga tim quality improvement, ada benchmarking. Nah, ini diantaranya dalam mengelola bisnis internasional. Mungkin kalau misalkan dari segi manajemen operasi, biasanya kerjasamanya agar bisa mencapai untuk menilai ya apakah produk kita sudah bisa diterima oleh masyarakat, ya kerjasama dengan pihak marketing ya ataupun pemasaran, apakah sudah bisa diterima dengan baik, kira-kira masukannya apa, kritik dan saran itu kan masuk dulu ke bagian marketing, kemudian dari marketing bisa menyampaikan kepada bagian operasional gitu. Jadi ada kerjasama antar lini manajer gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar dalam bisnis dan juga manajerial, itu antar manajemen saling berkaitan dan saling memberikan umpan balik. Nah, disitulah dari feedbacknya bisa menjadi nilai tersendiri ya tentang bagaimana bisa meningkatkan kualitas, entah itu dari proses produksinya sampai kepada end user ataupun konsumen. Mungkin ini teman-teman sudah banyak juga teman-teman sudah diulas di pengantar manajemen ataukah di masing-masing dalam ilmu manajemen ya, ada pemasaran, operasi, keuangan gitu ya, yang membahas dalam proses bisnis. Nah, di sini saya di bisnis internasional ini kita singgung lagi ya, kita kulik sedikit review yang berbeda, mungkin yang membedakan dalam lingkup bisnis domestik dan juga skala internasional yang tentunya sedikit berbeda, sehingga mindset teman-teman yang harus diperhatikan bahwasanya dalam bisnis internasional ini banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya sekedar mindset kita, pelanggan kita adalah para konsumen di Indonesia, bagaimana lidah orang Indonesia, bagaimana budaya kita. Nah, itu saja tidak ya, maka kita mindsetnya adalah sudah harus skala global. Nah, harapannya nanti teman-teman setelah mengikuti perkuliahan bisnis internasional ini, nanti teman-teman juga memiliki ilmu pengetahuan yang sesuai dan juga bisa mengimplementasikan, yaitu nanti bisa ikut serta membuat bisnis yang bisa dikelola ya dengan baik dalam ranah global. Nah, misalkan dalam satu negara kita ekspansi ke negara yang lain, negara tetangga lah sedikit, misalkan Malaysia ataukah mungkin ke Thailand gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya dengan baik. Oke, gitu teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya pada pertemuan akhir ini. Nanti setelah ini maka pelaksanaan ujian akhir semester, semoga teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa sekalian.
Mohon maaf jika banyak salah kata dan juga dalam penyampaian pada satu semester ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.